Akhirnya setelah sebulan lebih nyobain smartphone lipat terbarunya Samsung ini, saya jadi penasaran nih, gimana ya rasanya orang-orang yang beli HP ini waktu masih masa pre-ordernya. Sambil kalian nulis jawabannya di kolom komentar, yuk, mendingan langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 6 ya, smartphone seri Fold terbaru dari Samsung yang waktu di awal perilisannya kemarin, kalau nggak salah sih ya sekitar 5-6 bulan yang lalu ya, itu dijual dengan harga mulai dari 26 juta. Dan ini tuh untuk varian yang terendahnya ya, yang mana kalau kalian beli sekarang itu harganya bisa lebih murah sekitar 6 jutaan loh. Contohnya ya kayak unit yang lagi saya pegang ini tuh saya bisa dapat di harga 20,1 juta aja untuk varian RAM 12/256 GB-nya. Oh ya, sedikit disclaimer dulu ya, untuk unitnya ini tuh saya bisa dapat atau beli di distributor ponsel ya, tempat toko andalan saya sejauh ini untuk beli barang-barang yang biasa saya pakai untuk kebutuhan review. Tenang aja, produknya dijamin original dan bergaransi resmi kok. Jadi buat kalian nih yang mungkin setelah nonton video ini tertarik beli, bisa langsung aja cek tokonya lewat link yang udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, tentu yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah ini waktu yang tepat untuk beli smartphone seri Fold terbarunya Samsung yang satu ini? Well, kita coba bahas dari bagian desainnya dulu deh. Jujur smartphone Samsung seri Fold terakhir yang saya gunain sebelum ini tuh Samsung Z Fold 4 ya guys, yang mana dari sebulan ini saya cobain Samsung Z Fold 6 ini, perubahannya tuh betul-betul berasa banget nih. Mulai dari feel-nya yang berasa lebih compact di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini, lebih berasa jauh lebih ringan juga karena bobotnya sekitar 239 graman aja, dan secara look juga kelihatan lebih elegan karena memang desainnya yang sekarang ini tampil lebih boxy alias mengotak ya di bagian sisi-sisinya. Dari segi build quality-nya pun terus terang Samsung Galaxy Z Fold 6 ini juga jauh berasa lebih solidnya ya. Bagian cover screen maupun back covernya udah dipakein perlindungan dari Corning Gorilla Glass Victus 2. Bagian frame-nya juga udah dipakein armor aluminium, dan untuk bagian hinge-nya sekarang udah menggunakan teknologi dual rail ya. Jadi untuk posisi penggunaan dari layar lipatnya ini jauh lebih bisa fleksibel lagi nih kalau dibandingin dengan seri pendahulunya, bahkan dengan kompetitornya. Mereka sih klaimnya udah ngelakuin pengujian buka tutup layar lipatnya ini tuh sebanyak 200.000 kali guys. Yang mana hasilnya hinge-nya ini tuh masih tetap berfungsi secara normal setelah mereka melakukan pengujian tadi. Oh ya, untuk IP ratingnya kali ini juga udah dapetin upgrade ya. Dari yang sebelumnya cuma sebatas tahan terhadap air aja atau IPX8, sekarang itu udah lebih tahan terhadap debu juga nih, yaitu IP48. Tapi terus terang aja nih guys, dari pengalaman saya selama pakai ya, saya tuh masih ngerasa kurang nyaman buat genggam HP ini lama-lama tanpa casing. Selain feel bodinya berasa licin, sudut-sudutnya yang mengotak juga bikin nggak nyaman nih, terutama waktu genggam HP ini pakai satu tangan. Jadi buat kalian yang nantinya tertarik beli, better sih dipakein casingnya. Kalau bisa yang ada MagSafe-nya juga kayak gini. Karena Samsung Z Fold 6 ini juga udah tersedia opsi wireless charging juga yang kecepatan ngecasnya itu sebanyak atau sebesar 15 watt gitu. Lalu kalau soal layar, seperti yang kita tahu ya, Samsung Galaxy Z Fold 6 ini tuh dibekali dua buah layar. Satu ada di cover screen-nya dengan panel layar 6,3 inch Dynamic LTPO AMOLED 2X, dan satu laginya ada di bagian dalam lipatannya sini guys, dengan panel layar foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X yang luasnya sebesar 7,6 inci. Secara kualitas warna dan ketajaman gambar, saya ngerasa nggak ada komplain ya untuk kedua buah layarnya ini. Dipakai nonton gambarnya enak di mata, tajam dan vibrant juga warnanya. Bahkan kalau dirasa warnanya ini menurut kalian kurang gonjreng, kalian tuh masih bisa tingkatin lagi nih level saturasi warnanya yang udah disediain di pengaturan. Selama saya coba pakai untuk main game juga respon layarnya termasuk yang oke banget ya. Bener-bener responsif banget, bahkan sampai di bagian layar dalamnya sini. Mungkin sedikit catatan dari saya soal layarnya sih ya, ada di bagian cover screen-nya ini ya. Sebetulnya secara ukuran memang enak buat dipakai dengan satu tangan, terutama kalau sekedar scroll-scroll sosmed aja gitu. Tapi kalau dipakai buat ngetik, untuk ukuran tangan saya yang terbilang jempolnya ini lega ya, ini tuh agak susah gitu, apalagi pas udah dipakein casing. Jadi ya dari pengalaman saya kemarin, saya lebih sering gunain layar dalamnya ini guys untuk balas pesan ketimbang layar bagian covernya, karena ya memang selain ukurnya yang lebih lega, layarnya juga udah support dengan stylus nih.
Nah, kalau ditanya soal kris atau bagian lipatannya gimana, jujur makin sering pakai HP lipat kayak gini tuh akhir-akhir ini saya makin bahkan udah nggak peduli gitu ya guys, soal krisnya ini. Walaupun kalau dibandingin dengan seri pendahulunya ini tuh betul-betul udah berasa banget upgrade-nya ya, lebih terasa landai aja gitu waktu disentuh dan nggak begitu kentara juga waktu layar ini lagi kita gunain, kecuali dalam kondisi layarnya mati gini guys, ya jelas masih kelihatan. Oke, kalau untuk performa, Samsung Galaxy Z Fold 6 ini juga udah dibekali chipset paling powerful pada saat itu ya, dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Kalau dilihat dari hasil skor pengujian AnTuTu Benchmark-nya, angkanya sih memang bisa tergolong yang tinggi ya, bisa dapetin skor di angka 1,6 jutaan. Tapi untuk stabilitasnya, ini yang menurut saya agak kurang nih, karena kalau dilihat dari hasil pengujian Wildlife Extreme Stress Test-nya, skor untuk stability-nya itu cuma bisa dapat di angka 44% aja. Ya, walaupun sebetulnya dari hasil real pengujiannya nggak sejelek itu kok guys. Contohnya ya kayak waktu saya coba untuk pakai mainin game Mobile Legends. Settingan grafisnya udah ke-unlock semua ya di ultra dengan rata-rata FPS yang bisa saya dapat itu selama main ada di angka 108 FPS. Untuk mainin game PUBG Mobile juga settingan grafisnya bisa mentok sampai smooth ultra extreme ya, yang mana untuk rata-rata FPS yang bisa saya dapat selama main pakai settingan grafis ini ada di angka 107 FPS. Dipakai untuk main game berat kayak Genshin Impact pun feel-nya udah asik banget ya. Settingan grafis defaultnya ada di high 30 FPS, tapi waktu saya coba main di 60 FPS-nya, untuk rata-rata FPS yang bisa saya dapat itu terbilang yang cukup stabil, ada di angka 51 FPS. Jadi ya kalau ngomongin soal performa, menurut saya Samsung Galaxy Z Fold 6 ini tuh udah cukup bisa diandelin ya buat kalian yang punya mobilitas tinggi. Apalagi kalau nantinya nih kalian itu cuma pakai untuk menunjang produktivitas kerja kalian yang ringan-ringan aja. Jelas ini sih udah powerful banget. Nah, kalau soal baterai, sayangnya nih Samsung Galaxy Z Fold 6 ini tuh belum dapetin upgrade dari seri sebelumnya ya guys. Masih sebatas 4400 mAh aja dengan screen on time yang bisa saya dapetin dalam satu kali pengecasan itu ada di angka 7 jam 37 menit. Sebetulnya ini tuh masih terbilang yang cukup awet ya penggunaan daya baterainya dengan ukuran baterai yang terbilang kecil ini. Apalagi kalau dibandingin dengan kompetitornya yang udah bisa sampai di 5700 mAh. Cuman untuk kecepatan ngecasnya nih, ya sayangnya juga belum dapetin upgrade ya, masih sebatas di 25 watt aja. Yang mana untuk isi daya baterai HP ini tuh dari 1% sampai penuh butuh waktu selama 1 jam 40 menit. Jujur menurut saya untuk ukuran smartphone dengan bandrol harga di atas 20 jutaan, ini cukup kebangetan lamanya sih. Dengan kapasitas baterai yang bisa dibilang juga nggak gede-gede amat loh, cuma 4400 mAh aja. Ya semoga di generasi yang berikutnya ya hal ini tuh bisa jadi concern utama Samsung nih. Apalagi kalau dilihat dari target pasar mereka untuk smartphone itu jelas adalah orang-orang yang tentunya punya mobilitas tinggi dalam menunjang produktivitas mereka. Nah, sebelum saya lanjut ke soal kameranya, saya mau kasih tahu dulu nih, untuk software yang dipakai Samsung Galaxy Z Fold 6 ini tuh udah based on Android 14 dengan One UI 6.1 yang untuk jaminan update softwarenya tuh sebanyak 7 generasi guys. Artinya bisa sampai di Android 21 ya dengan 7 tahun jaminan security patch update-nya. Untuk fitur-fiturnya ini jelas ada banyak banget ya, bahkan kalau dijelasin satu-satu durasinya ini nggak akan cukup nih. Bahkan kalau video ini durasinya saya buat sampai 1 jam. Tapi fitur-fitur penting kayak NFC, eSIM, Always On Display, Knox Fold, Samsung DeX, Reverse Wireless Charging, semua yang saya sebutin barusan itu udah ada di Samsung Galaxy Z Fold ini. Belum lagi soal Galaxy AI-nya yang banyak banget nih. Mulai dari AI Call Assist, Chat Assist, Interpreter, AI Note Assist, Transcript Assist, Drawing Assist, bahkan sampai AI Health Assist pun juga tersedia di Samsung Z Fold 6 ini guys. So far sih ya emang cuma Samsung Galaxy Z Fold 6 ini aja ya yang punya fitur AI paling banyak dan paling advance menurut saya selama cobain smartphone flagship. Kalau ditanya soal fitur AI ini tuh gimmick atau enggak, ya menurut saya sih tergantung aktivitas masing-masing user ya. Kalau kayak saya nih sebagai orang yang sering datang ke acara liputan, fitur AI Note Assist dan Transcript Assist ini bisa banget kepake sih. Karena selain bisa mengkonversi audio ke dalam bentuk teks, hasilnya nanti juga bisa dirangkum nih secara otomatis lewat AI. Tapi ya fitur AI Photo Assist dan Drawing Assist-nya juga nggak kalah menarik sih, karena bisa bikin kita bebas berkreasi lewat gambar-gambar foto yang udah pernah kita ambil, atau bisa juga nih kita gambar sendiri kayak gini yang hasilnya nanti juga bisa digenerate otomatis secara AI buat hasilin gambar yang tentunya akan jauh lebih kelihatan menarik lagi guys.
Oke, yang terakhir jelas soal kameranya ya. Jujur kalau dibandingin dengan Vivo X Fold 3 Pro yang udah saya coba kemarin, Samsung Galaxy Z Fold 6 ini tuh jelas ketinggalan jauh guys. Dilihat dari spesifikasi kameranya aja juga udah kelihatan ya. Resolusi lensa kamera utamanya cuma 50 megapiksel, lensa kamera telefotonya 10 megapiksel, lensa kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie di bagian cover screen-nya sini yang resolusinya sebesar 10 megapiksel. Sebetulnya masih ada satu buah lensa kamera lagi ya di bagian layar dalamnya ini yang resolusinya itu cuma sebesar 4 megapiksel aja. Cuman karena memang kualitasnya yang biasa aja, apalagi ini juga pakai teknologi kamera under display, jadinya ya palingan kepake pas saya Zoom meeting atau ya sekedar video call WhatsApp pas saya lagi gunain layar lipatnya ini. Kalau untuk kualitas dari hasil jepretan kamera utamanya, ya menurut saya sih masih oke-oke aja ya buat ukuran smartphone dengan harga segini. Detailnya cakep, kelihatan nggak over sharpness gitu, lalu untuk saturasi warnanya juga masih mendekati yang natural, dan image ratio-nya juga kelihatan luas, dan untuk potongan bokeh blurnya juga udah kelihatan yang rapih nih. Jadi ya walaupun memang hasil kameranya bukan yang terbaik di kelasnya, tapi ya masih cukup bisa diandelin kok buat abadiin momen kalian dimanapun dan kapanpun kalian mau. Sementara untuk hasil perekaman videonya kayak gimana, ya kalian bisa nilai sendiri aja lah ya lewat beberapa sampel videonya berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video guys dari Samsung Galaxy Z Fold 6-nya ya. Nah, bisa dilihat dari kestabilan gambarnya, ini untuk fitur EIS dan fitur OIS-nya pastinya aktif ya. Ini stabil banget kelihatannya. Sebetulnya tadi itu udah saya coba untuk yang stabilisasi digitalnya saya matikan, tapi ternyata gambarnya itu masih ada kejut-kejutnya guys. Jadi kalau di previewnya stabil, ternyata hasilnya enggak. Tapi nggak tahu nih dengan yang ini, apakah ini stabil atau enggak. Nanti kalian bisa bantu aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Secara kualitas warna atau gambar, ini sih saya suka ya. Tuh, transisi exposure-nya juga cukup halus ya, nggak terlalu kejut-kejut gitu. Ini dynamic range-nya jelas luas banget ya, itu detail awannya masih kelihatan. Dan menariknya, di 4K 60 fps ini guys, kalian juga bisa langsung pindah ke lensa kamera depannya. Nah, ini kualitas perekaman video dari lensa kamera depan di resolusi 4K 60 fps tentunya. Cakep sih kalau dilihat dari previewnya sini. Dan untuk kualitas perekaman audionya sendiri, apakah tertangkap cukup jelas atau enggak? Bantu juga tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Ini asik banget sih. Kalau buat ngevlog bener-bener kelihatan stabil dan fleksibel gitu. Bisa pindah-pindah lensa di kamera depan maupun kamera belakang di resolusi 4K 60 fps-nya. Sebetulnya ada yang 8K sih, cuman ya buat apalah 8K 30 fps, kayaknya terlalu overpower juga. Selain size-nya nanti bakal kegedean, jadi kayaknya better di 60 fps 4K-nya aja. Oke, jadi untuk kesimpulannya, buat saya yang pernah cobain seri pendahulunya yaitu di Samsung Galaxy Z Fold 4, tentu aja Samsung Galaxy Z Fold 6 ini tuh terasa menarik banget ya. Desainnya kelihatan makin oke, build quality-nya juga berasa lebih solid, serta fitur-fiturnya juga berasa jauh lebih lengkap ya di HP ini, terutama untuk Galaxy AI-nya. Jaminan update software-nya yang panjang juga masih bisa jadi alasan yang cukup sih kenapa HP ini tuh bisa jadi opsi terbaik untuk kalian yang mau cobain smartphone lipat. Selain karena chipset Snapdragon X Gen 3 for Galaxy-nya yang masih sangat reliable juga buat dipakai selama 3 atau bahkan 4 tahun ke depan, harga HP ini sekarang juga udah berasa jauh lebih affordable ya dibandingin waktu pertama kali HP ini dirilis. Ya walaupun kalian itu nggak bisa dapetin benefit lainnya kayak pas masih masa pre-ordernya. Tapi ya kalau ditanya kurangnya apa, mungkin ya catatan dari saya yang utama ya ada di bagian pengisian dayanya tadi ya. Semoga di generasi yang berikutnya bisa dapetin upgrade yang signifikan, supaya tuh kita nggak perlu lagi nih nunggu waktu lama buat isi daya baterai HP ini yang sebenarnya dari segi kapasitasnya nggak gede-gede amat ya, 4400 mAh aja. Untuk kamera juga sebetulnya udah oke-oke aja sih, tapi boleh lah kalau di generasi berikutnya mau dikasih lensa periscope juga. Oke, mungkin kayak gitu aja guys video review kita ya soal Samsung Galaxy Z Fold 6-nya ini. Seperti biasa nih, jangan lupa untuk klik tombol like ya kalau kalian suka, dan jangan lupa bantu share juga ke teman-teman kalian barangkali video review kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys tentunya, dan sampai kita ketemu lagi di video review yang berikutnya. Udah affordable loh guys.